Nah, istana yang dulu dibangun megah oleh raja atau Nabi Daud dihancurkan. Tabut yang berisi kitab Taurat dihancurkan. Baitul Maqdis, Bait Hamaqdasa atau Baitullah yang sekarang kita sebut komplek Masjid Al-Aqsa itu juga dihancurkan. Ya, udah dihancurkan semua. Nah, penduduknya yang masih hidup dibawa ke penjara Babel. Gambaran penjara Babel kan seperti Gaza itu. Ya, nggak boleh keluar masuk seenaknya, yang namanya penjara besar. Dulu Bani Israel sudah diingatkan oleh Allah. Ya, di kitab Keluaran, di kitab Ulangan jelas, di Taurat ya, kitab Ulangan, di Al-Quran juga sama. Kita diingatkan tentang kisah Bani Israel ya, yang diambil perjanjiannya dengan Allah. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 42. Itu perjanjiannya. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Itu diantara isi perjanjian yang diambil oleh Allah dari Bani Israel. Ya, perjanjian itu. Nah, kalau kita mengungkap tentang bagaimana perjalanan hidup Bani Israel, baru saja diselamatkan oleh Allah dari genosid Fir'aun. Bani Israel menyembah patung sapi. Cukup Pak itu. Yang lebih parah adalah yang kemudian diaplikasikan ke kita. Pada tahun sekitar 922 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman wafat. Kerajaan Bani Israel pecah jadi dua. Kerajaan utara terdiri dari 10 suku Bani Israel bernama Kerajaan Israel, beribu kota di Samaria. Yang kerajaan selatan terdiri dari 2 suku Bani Israel bernama Kerajaan Yudea atau Kerajaan Yehuda, yang kemudian kita kenal dengan istilah Kerajaan Yahudi atau suku Yahudi, beribu kota di Yerusalem. Setiap tahun ada ibadah tahunan yang seperti kita, setiap tahun ada ibadah sholat Idul Fitri. Nah, syarat ibadah tahunan Bani Israel ini adalah mereka harus berkumpul jadi satu. Di depan mereka itu ada tabut menghadap ke, ya, menurut mereka itu istilah Bait Hamaqdasa. Nah, bahasa Arabnya Baitul Maqdis,
yang sekarang itu adalah Masjid Al-Aqsa, menghadap ke sana. Makanya sampai sekarang itu ada Wailing Wall, tembok ratapan yang biasa orang-orang Yahudi melakukan pertobatan atau baca kitab sucinya ada di tembok ratapan. Itu kan berdampingan dengan Masjid Al-Aqsa. Nah, mereka ini karena syarat sahnya ibadah itu di depan mereka ada tabut. Tabut itu kan berisi apa? Loh batu atau batu yang ditipiskan, diukir tulisan ayat-ayat Taurat. Nah, karena satu-satunya tabut yang berisi kitab Taurat adalah ada di Yerusalem, maka 10 Bani Israel untuk beribadah tahunan itu ya harus ke kerajaan selatan. Nah, kalau setiap tahun seperti ini, itu yang dikhawatirkan oleh raja kerajaan utara. Terutama pada masa Raja Ahab, mereka dibuatkan ritual ya ibadah tahunan yang mencampur antara ajaran Allah yang diberikan kepada Nabi Musa dengan ajaran-ajaran kepercayaan lain. Akibat mereka melakukan sinkretisasi agama atau mencampur aduk agama inilah, maka Allah murka dan membiarkan 10 suku Bani Israel yang berada di kerajaan Israel Utara ini dihancurkan atau dibinasakan oleh Raja Sargon kedua dari Asyur ya, tahun 723 sebelum Masehi atau 200 tahun setelah kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Dihancurkan, dibinasakan, keberadaan mereka kemudian tidak diketahui sampai sekarang. 10 suku Bani Israel ini. Oleh karena itulah saudara mereka yaitu suku Yehuda yang kemudian kita sebut sekarang ini secara total Yahudi yang berada di kerajaan selatan, menyebut mereka dengan istilah the 10 lost tribes of Israel, 10 suku Bani Israel yang hilang. Suku Naftali, suku Zebulon, suku Yusuf, suku Simeon atau Samun ya, suku Lewi dan seterusnya udah keberadaannya tidak diketahui. Amblas. Nah, yang masih selamat lari ke kerajaan selatan, kerajaan Yudea atau kerajaan Yehuda, ke Yerusalem sana. Ternyata penyakit sinkretisasi, penyakit kecenderungan mencampur aduk ajaran agama ya, yang dari Allah dicampur dengan kepercayaan lain juga melanda kerajaan selatan yang mengakibatkan Allah membiarkan mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia yang sekarang kita sebut Irak itu. Mereka dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi, yang kerajaan utara dihancurkan Raja Asyur yang bernama Sargon tahun 723 sebelum Masehi. Nah, istana yang dulu dibangun megah oleh raja atau Nabi Daud dihancurkan. Tabut yang berisi kitab Taurat dihancurkan. Baitul Maqdis, Bait Hamaqdasa atau Baitullah yang sekarang kita sebut
komplek Masjid Al-Aqsa itu juga dihancurkan. Ya, udah dihancurkan semua. Nah, penduduknya yang masih hidup dibawa ke penjara Babel. Gambaran penjara Babel itu seperti Gaza itu. Ya, nggak boleh keluar masuk seenaknya, yang namanya penjara besar. Dan itulah bagi orang-orang Judea atau Yehuda atau Yahudi merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka tidak boleh menyebut nama Allah. Mereka tidak boleh menyembah Allah. Dan tidak boleh memakai bahasa Ibrani sebagai bahasa pergaulan mereka. Ini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mencampur aduk agama. Maka kita pun, supaya negeri tanah air kita hancur, gampang caranya. Apa? Suruh aja nyampur aduk agama. Selesai sudah. Pasti nanti Allah marah dan kita akan dihancurkan oleh bangsa lain. Sama kasusnya.